kayak di ruang eksekusi zaman PKI dulu gitu. Saya ngebayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya tokoh idola saya bisa datang di podcast kita ini nih. Kenalin, ini yang namanya Bang siapa? Samsudin Nur Sehat, Kang. Ini Panglimanya Bandar Gebang, LPM Bandar Gebang. Makasih banyak abangku bisa datang kemari. Sama-sama, Kang. Sudah dikasih kesempatan untuk silaturahmi ke rumah Kang Pae. Siap. Sama ke ruang kerja Kang Pae. Keren. Lagi-lagi nih kita mau ngomongin masalah yang kemarin udah sempat kita publish 2 episode sebelumnya ini tentang fakta integritas, Bang. Ya. Pandangan abangku ini selaku kelembagaan LPM tentang fakta integritas itu seperti apa, Bang? Kang Pae mungkin sedikit banyak udah tahu lah ya latar belakang kenapa kemudian ada kebijakan fakta integritas yang harus ditandatangani oleh masyarakat Bandar Gebang itu ya. Ini diawali oleh niat baik gitu ya. Kita pengen masyarakat penerima bantuan kompensasi itu jujur gitu ya. Karena emang ada syarat-syarat tuh di keputusan wali kota siapa yang berhak menerima dana kompensasi. Gitu ya. Itu latar belakangnya, kenapa kemudian ada fakta integritas. Terkait dengan pertanyaan Akang, tanggapan saya atas fakta integritas itu, kalau saya secara utuh baca gitu ya, bunyinya memang ada beberapa keliruan yang harus diperbaiki. Oh, ada kekeliruan. Ya, di surat fakta integritas yang disodorkan itulah ya. Saya ini Kang, selain ketua LPM kan backgroundnya juga praktisi ya. Ya. Praktisi hukum, Siap. bukan praktisi bisnis. Saya terbiasa membaca segala sesuatunya itu dengan detail. Ya. Nah, ketika fakta integritas itu disodorkan, menurut saya ada beberapa yang perlu diperbaiki itu terkait dengan klausul yang ada di fakta integritas itu. Karena secara normatif tidak tepat gitu ya. Kalau rakyat atau masyarakat diminta menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wah, iya Gitu benar. ya. Lebih tepatnya itu ke penyelenggara negara lah ya. Dalam hal ini ya dari mulai level terendah kan ada RT, RW, lurah, camat, termasuk kami nih yang sekarang diberikan amanah sebagai ketua LPM. Ya, fakta integritas yang disodorkan kepada masyarakat Bantar Gebang itu seharusnya surat pernyataan yang berisi identitas warga itu gitu ya. Terus di bawahnya menyatakan bahwa betul saya penerima dana kompensasi gitu, dan bertempat tinggal di Bantar Gebang. Hanya itu aja. Sesederhana itu sebenarnya. Hanya untuk verifikasi sebenarnya sih. Betul. Kebutuhannya cuma itu aja ya. Betul. Iya, soalnya yang saya baca-baca selaku orang umum nih, Bang. Saya kan juga bukan praktisi hukum, tapi masyarakat juga punya hak buat bertanya kan gitu ya, Bang. Betul. Sejak kapan gitu masyarakat dibilang korupsi, kolusi, nepotisme, sementara yang mereka terima itu adalah haknya mereka kan gitu, Bang. Betul. Jadi langkah ke depannya secara kelembagaan akan dilakukan revisi itu, Bang. Ya, kita akan memberikan masukan ya ke instansi terkait lah gitu ya, bahwa ada kekeliruan. Semangatnya kita setuju untuk perbaikan. Iya. Gitu ya. Tapi caranya kan harus benar juga, Bang. Ya. Gitu loh. Kalau tujuan baik caranya nggak benar kan juga jadi salah. Siap. Kayak gitu. Oke, abangku. Yang kedua, ini tentang judul di fakta integritas itu juga cukup unik kalau buat saya selaku orang awam. Pertanyaannya, sebenarnya masyarakat Bantar Gebang itu mereka nerima uang kompensasi atau nerima uang bantuan sosial? Kalau menurut abang gimana, Bang? Saya ini menjelaskan terkait dengan pertanyaan abang ini agak sulit karena satu sisi saya ini praktisi. Iya. Saya jelaskan misalnya di Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu memang ada kewajiban tuh, gitu ya, bagi pengelola sampah itu untuk
mengeluarkan dana kompensasi. Ada 4 bentuk dana kompensasi yang bisa diberikan lah ya oleh produsen sampah. Dalam hal ini misalnya kalau konteks Bantar Gebang, pemerintah DKI itu. Yang pertama itu relokasi itu di Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Yang kedua pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi lah ya. Yang ketiga kesehatan serta obat-obatan, karena dampak dari sampah kan pasti menyangkut ke kesehatan gitu. Nah yang keempat nih, yang terakhir, kompensasi dalam bentuk lain. Oke. Gitu ya. Jadi kalau bicara normatif peraturan perundang-undangan, keberadaan TPST itu ya warga Bantar Gebang berhak atas dana kompensasi, bukan dana bansos. Tapi judulnya di situ bantuan sosial, Bang. Nah itu problem yuridis atau problem hukum yang lainnya ya. Ini bicara undang-undang atau peraturan yang mengatur soal keuangan negara ya. Bantuan dari pemerintah nih kepada rakyat gitu ya, itu hanya ada 2 jenis tuh, bansos dan hibah gitu ya. Makanya di judul fakta integritas itu pasti kan ngajunya ke Kepwal tuh ya. Di Kepwal itu memang kalau bicara judul keputusan wali kotanya itu menyangkut bantuan langsung individu yang bersumber dari dana kompensasi gitu ya. Jadi secara yuridis saya ini selaku praktisi punya kewajiban moral nih. Pemerintah harus menyinkronkan satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Jangan sampai di Undang-Undang Pengelolaan Sampah bahasanya atau klausulnya menyatakan kompensasi gitu ya, tapi di peraturan lainnya itu tidak disambut atau tidak disinkronkan gitu ya, bahasanya justru berbeda. Karena secara hukum akan menimbulkan 2 konsekuensi yang berbeda. Ternyata Abang putra daerah kan, Bang? Ya, Asli Bantar Gebang, Bang? lahir di Bantar Gebang, orang tua ya dari Bantar Gebang, cuman mungkin lama di luar kali ya. Oh, ini yang perlu kita ketahui bareng-bareng. Selama ini sebagian orang, terutama orang-orang yang di luar Bantar Gebang, itu selalu berpikiran bahwa masyarakat Bantar Gebang itu gampang dikondisikan. Makanya kalau bahasa saya itu disandera dengan berbagai macam kepentingan. Dan ini salah satu bukti bahwa beliau adalah putra daerah Bantar Gebang, tapi cara berpikir beliau ini luar biasa. Dan itu yang perlu kita cermati bareng-bareng lah. Jadi jangan terlalu menganggap sepele Bantar Gebang gitu. Ada juga warga Bantar Gebang dan putra daerah yang praktisi hukum seperti beliau. Kang Gitu Bae, ya. saya 2016 pindah dari Jogja ya. Saya lama di Jogja, hampir 16 tahun. Dari 2016 ini saya mulai mengenali kampung kita lah ya, dan orang-orang. Menurut saya orang Bantar Gebang itu cerdas, punya potensi. Cuman memang kalau boleh dibilang kita ini nggak pernah diberikan ruang, gitu ya. Saya yakin kalau orang Bantar Gebang dikasih kepercayaan penuh, orang Bantar Gebang akan maju seperti daerah-daerah lain. Nggak diberi ruang sama siapa, Bang? Banyak orang-orang cerdas di Bantar Gebang, tapi bingung mau melakukan apa untuk kampungnya. Makanya saya ketika dikasih amanah sebagai ketua LPM, bahasanya apa, ngumpulin tuh orang-orang potensial, lu punya ide apa buat kampung kita nih, ayo kita bangun bareng-bareng. Itu yang Abang lakuin? Salah satunya, walaupun belum semua orang yang cerdas, yang pintar, yang potensial di Bantar Gebang ini saya datangi, tapi saya berharap betul ngelihat potensi yang ada di kampung kita ini, Bang, kita bisa jauh lebih maju dibanding kita hari ini. Iyalah, karena kita punya TPA yang menghasilkan banyak. Ya, 5 tahun saya bertempat tinggal hari ini di Bantar Gebang dan berdinamika di Bantar Gebang. Bantar Gebang ini menurut saya resourcesnya komplit, Bang.
sumber daya manusia, kita punya sumber daya manusia yang hebat-hebat gitu. Resources yang lain tadi kita punya dana kompensasi dari TPST Bantar Gebang. Artinya kalau itu bisa kita jadikan modal untuk kemajuan kampung kita, nggak ada yang nggak itu gitu. Tapi abang melihat memang dalam pengelolaannya selama ada uang kompensasi di Bantar Gebang itu banyak misling-misling, terus banyak ketidaksempurnaan, itu abang ngelihat ya sih Bang selaku LPF? Ya pastilah Bang, karena biasa saya tadi bilang saya berdinamika sehari-hari di Bantar Gebang gitu ya. Masih banyak kelemahan-kelemahan yang ya kita orang Bantar Gebang sadar gitu ya. Ini harus jadi PR kita untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Makanya tidak hanya di Bantar Gebang tapi di 3 kelurahan yang lain juga punya niat yang sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi kemajuan Bantar Gebang secara keseluruhan ya. Kayak gitu. Karena bicara TPST Bantar Gebang kan satu waktu pasti akan overload, ditutup gitu ya. Kan kita pengen dana yang dihasilkan dari keberadaan TPST itu menjadi sesuatu yang ya bahasa ekonominya mungkin produktif lah ya. Kayak gitu. Jalanan udah bagus, masjid bagus-bagus, Masih banyak jalan yang belum Bang. masih. Abang kalau saya ada satu kejadian Bang. Waktu saya masih tinggal di Jogja, saya pulang ya, turun naik Damri itu dari bandara, turun di depan Islamik Bang. Nyebrang tuh saya berhentiin taksi tuh, nggak mau taksi ke Bantar Gebang, jalannya rusak, macet gitu ya. Itu kan kalau Bang Pak perhatiin dari dari Rawapanjang sampai kampung kita itu itu lebar jalan nggak berubah-berubah tuh, sementara volume kendaraan kan banyak gitu. Terus jalannya juga bergelombang. Padahal di tahun 80 loh Bang. Betul. Saya membayangkan misalnya begini, kita bisa loh mulai dari batas aja lah, jalan batas tuh, batas Rawalumbu sama Bantar Gebang, bisa nggak dibuat apa gapura selamat datang di kecamatan Bantar Gebang, jalan diperlebar, pedestriannya dibagusin. Itu kan muka kita lah ya. Orang mana-mana tuh datang ke Bantar Gebang pasti lewat situ. Faktanya kan nggak, pedestriannya hancur gitu ya, jalannya juga bergelombang. Ya perbaikan-perbaikan yang bisa kita lihat dengan panca indera menurut saya masih banyak tuh Bang, gitu ya. Ya, kalau bicara perbaikan, ini terakhir sekaligus pertanyaan saya terakhir Bang. Kita ngomongin masalah perbaikan dari Bantar Gebang yang yang dihasilkan dari adanya TPA di situ. Satu kalimat aja. Dari sektor apa sih yang abang anggap itu jadi skala prioritas buat segera untuk dilakukan atau direalisasiin lah. Kira-kira apa Bang? Sektor apa Bang? Ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat. Apa ininya Bang? Saya membayangkan begini, tidak hanya perut yang harus kenyang, tapi isi dompet juga harus dipastikan orang Bantar Gebang terisi terus. Nah caranya gimana? Buatkan ruang ekonomi kreatif ya, agar masyarakat bisa survive dengan usaha ekonomi kreatif. Karena menurut saya masih banyak orang Bantar Gebang yang punya usaha, yang mau usaha gitu ya, atau yang usahanya sedang jalan gitu, punya kendala di permodalan. Kenapa kita nggak fokus ke ya pemberdayaan ekonomi dengan apa bahasa abang tadi, kita punya TPA gitu ya, fokus ke pemberdayaan ekonominya. Ngomong-ngomong abang punya putra berapa nih Bang? Dua. Sekolah di mana Bang? Satu di SDIT, satu di TK. Agak nyentil sedikit nih Bang. Kalau abang lihat pendidikan di Bantar Gebang seperti apa Bang? Ini problem tidak hanya di Bantar Gebang sebenarnya kalau bicara pendidikan ya. Kenapa tadi pertanyaan abang saya jawab yang harus diperbaiki ekonomi, karena
kalau ekonomi masyarakat Bantar Gebang udah mapan, kebutuhan lainnya akan mengikuti. Mengikuti termasuk buat kebutuhan sekolah. Betul. Oke. Hari ini kalau bicara tingkat pendidikan orang Bantar Gebang, Bang, misalnya dari sekitar 27.000 nih Bantar Gebang, kalau mau disurvei saya yakin paling 10% yang sudah menikmati perguruan tinggi. Problemnya bukan karena nggak mau, tapi karena kemampuan ekonomi. Gitu ya. Tepat banget. Jadi sore ini kita dapat masukan yang luar biasa dari Abang. Pertama, secara kelembagaan tadi Abang janji akan diupayakan untuk diusulkan redaksi fakta integritas itu untuk dikoreksi ya. Betul. Terutama di poin 1, nggak ada masyarakat yang korupsi, yang ada pejabat korupsi gitu ya Bang. Betul. Terus yang kedua, masukan yang sangat amat luar biasa ini. Jadi Abang membutuhkan, bukan Abang sebenarnya sih, kita Bantar Gebang itu membutuhkan satu wadah di mana wadah tersebut bisa mengangkat perekonomian masyarakatnya. Karena dinilai sama Abang, kalau masyarakatnya kuat secara finansial, maka semua masalah bisa diatasi. Gitu ya Bang? Betul. Oke. Jawabannya masalah puas atau nggak puas, kita serahin lagi ke lo semua yang nonton podcast ini. Yang jelas kita udah berhasil ngedudukin Panglima Bantar Gebang. Terima kasih Kang Pae Siap. sudah ngundang, sudah diizinkan kita silaturahmi ke sini. Amin. Ditunggu pokoknya ya buat yang selanjutnya Bang. Saya tunggu Kang Pae main juga ke Bantar Gebang. Siap. Nanti saya suguhin kopi Mas. Siap. Oke, demikian podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.